Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan politik hukum sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah politik hukum. Pengertian politik hukum. Pengertian politik hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain. Politik hukum sebagai terjemahan dari res politik. Yang kedua, politik hukum bukan sebagai terjemahan dari res politik. Dan yang ketiga, politik hukum membahas public policy. Politik hukum sebagai terjemahan res politik, menurut Freud adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. Limer berpendapat bahwa politik hukum termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif. Limer berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. Politik hukum mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya, atau biasa disebut dengan ius constituendum. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia pada tahun 1961 mengutarakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya dia bertindak. Selanjutnya adalah politik hukum bukan terjemahan dari res politik. Profesor Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum Indonesia mengartikan politik hukum sebagai kebijaksanaan yang dilaksanakan pemerintah secara nasional. Menurut Profesor Mahfud MD, politik hukum membahas mengapa politik mengintervensi hukum, bagaimana politik mempengaruhi hukum, sistem politik yang bagaimana melahirkan hukum yang bagaimana. Diutarakannya pula bahwa hukum sebagai dasein ditetapkan oleh politik. Asumsi dasar yang melandasi pendapat Profesor Mahfud MD adalah bahwa hukum merupakan produk politik, yang berarti bahwa hukum dipengaruhi politik. Profesor Padmo Wahyono dalam kuliah politik hukum membahas materi yang tidak merupakan res politik, menurut pengertian Freud atau Limer. Dalam perkuliahannya itu, ia menelaah sistem pemerintah negara yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditelaah dalam bukunya. Selanjutnya, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja dalam kuliahnya Politik Hukum bagi para mahasiswa tidak membahas materi res politik menurut Freud atau Limer. Dalam kuliahnya itu, ia membahas hukum pembangunan sebagaimana ditelaah dalam bukunya. Selanjutnya, politik hukum membahas public policy. Pembahasan public policy atau kebijakan publik sebenarnya tidak termasuk pembahasan materi yang termasuk terjemahan dari res politik, seperti yang diartikan oleh Freud atau Limer. Kebijakan publik yang berpangkal pada tulisan Day dan Ziegler itu tampak memfokuskan diri pada pilihan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Politik hukum dalam pengertian yang diutarakan oleh Freud yaitu politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas hukum yang berlaku atau ius constitutum menjadi hukum yang seharusnya ius constituendum untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat. Sacipto Raharjo mengartikan politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Kemudian Van Apeldoorn mengartikan politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Dalam artian, politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja. Politik hukum di Indonesia. Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai,
yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan. Pertama, sebagai suatu alat atau tools atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dan yang kedua, dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam pembukaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan, yaitu pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Yang kedua, pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. Nah, pada mata kuliah, pada ujian akhir semester kuliah politik hukum ini, saya mencoba mengangkat Perda Kota Batam nomor 11 tahun 2013, yang mana tujuannya terdapat pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Bahwasanya tujuan Perda Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ini bertujuan pertama, konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dan yang kedua, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Lembaga atau pejabat pembentuk undang-undang ataupun peraturan daerah ini adalah pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Materi muatan pada Perda 11 tahun 2013 ini terdiri dari 10 bab 79 pasal, di mana pasal 1 mengatur tentang ketentuan umum, dan pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup sampah yang diatur di dalam Perda ini. Pasal 3 mengatur tentang tujuan pengelolaan sampah. Pertama, mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Yang kedua, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah. Dan keempat adalah menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya pada pasal 4, mengatur tentang pengelolaan sampah diselenggarakan dengan beberapa prinsip. Antara lain, keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum. Nah, pada pasal 5 diatur tentang azas pengelolaan sampah yang terdiri dari tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan ekonomi. Pasal 6 sampai dengan pasal 8 mengatur tentang tugas dan wewenang. Pasal 9 dan sampai dengan pasal 11 mengatur tentang hak dan kewajiban. Pasal 12 sampai dengan pasal 14 mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pasal 15 mengatur tentang pengurangan sampah. Pasal 16 sampai dengan pasal 25 mengatur tentang penanganan sampah. Pasal 26 sampai dengan pasal 32 mengatur tentang sarana dan prasarana. Pasal 33 sampai dengan pasal 37 mengatur tentang peran serta masyarakat. Selanjutnya pada pasal 38 mengatur tentang petugas kebersihan. Kemudian pasal 39 sampai dengan pasal 42 mengatur tentang perizinan. Pasal 43 sampai dengan pasal 50 mengatur tentang insentif dan disinsentif. Pasal 51 sampai dengan 52 tentang kerjasama. Pasal 53 sampai dengan pasal 54 mengatur tentang pembinaan.
Pasal 55 sampai dengan pasal 56 mengatur pengawasan. Pasal 57 sampai dengan pasal 58 mengatur pembiayaan. Pasal 59 diatur tentang kompensasi. Pada pasal 60 mengatur tentang bank sampah. Kemudian pasal 61 sampai dengan pasal 63 mengatur tentang tanggap darurat. Pasal 64 sampai dengan pasal 66 mengatur tentang larangan. Pasal 67 sampai dengan pasal 68 mengatur tentang sanksi administratif. Pasal 69 sampai dengan pasal 74 mengatur tentang ketentuan pidana. Dan pasal 75 mengatur tentang penyidikan. Kemudian pasal 76 sampai dengan pasal 77 mengatur tentang ketentuan peralihan, dan pasal 78 sampai 79 mengatur ketentuan penutup. Kejelasan rumusan Perda 11 tahun 2013 ini terdapat pada pasal 2, yakni ruang yang mengatur tentang ruang lingkup. Pasal 3 mengatur tentang tujuan pengelolaan sampah. Pasal 4 mengatur tentang prinsip pengelolaan sampah. Pasal 5 mengatur azas pengelolaan sampah. Kejelasan rumusan juga diatur pada pasal 64, di mana pasal 64 ini terdiri dari 4 ayat, di mana ayat diatur tentang larangan-larangan. Demikian, terima kasih presentasi dari saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.